Solo Leveling, level saya sendiri, bab 4. Sebelum mulai silahkan like, komen, share dan subscribe di Novred Musik. Karena itu gratis juga agar dapat update terbaru dari kami. Terima kasih. -4. 3 perintah Jinwo berteriak kepada para pemburu lainnya. Semua orang. Mereka menoleh ke suaranya. Kamu harus membungkuk di depan patung dewa. Para pemburu memiringkan kepala dengan bingung. Busur, bungkuk pada benda itu. Para pemburu yang saling memandang mulai mengutuk Jinwo, persetan. Apa yang kamu katakan? Apakah ini situasi di mana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Apakah kamu sudah gila, Sung Jinwo? Bapak, Kim menggerakkan hidungnya. Sepertinya aku salah menilai kamu. Jika aku bisa bangun dari tempat ini, aku akan menghunjammu tepat di hidung. Jinwo menggigit bibirnya. Lagi pula, 6 rekan mereka telah jatuh ke patung dewa. Untuk berpikir bahwa dia akan meminta yang lain untuk membungkuk sebelum dimengerti mengundang kemarahan mereka. Lebih penting, tidak ada bukti kuat untuk dugaannya. Hanya firasat. Seseorang tidak dapat dengan mudah menjelaskan atau mengungkapkan apa yang mereka rasakan melalui naluri. Sementara dia kehilangan kata-kata, seseorang berbicara, "Saya akan melakukannya." Suara itu datang dari belakang Jinwo. Mata para pemburu menoleh ke arah pemimpin Raid yang telah berbicara. "Bapak, Sung, kau akan membungkuk di depan patung sialan itu?" Ketika pemburu berbicara dengan bingung, "Tuan." Sung berbalik dan menatap mata Jinwo. "Apa yang kamu temukan?" Jinwo menggelengkan kepalanya. "Hanya firasat, ya, untuk saat ini. Saya melihat." Insting Jinwo menghasilkan 11 dari mereka masih hidup, yah, 10 setelah Ten. Kematian Jo. Dengan demikian, apakah tidak layak untuk mencoba dan menaruh kepercayaan padanya? Inilah yang Tuan Sung percaya. Saat pemimpin Raid membungkuk di depan patung dewa, suasana di udara menjadi suram. Kamu benar-benar akan melakukannya? Manfaatkan kesempatan Bapak. Sung telah menyediakan. Jinwo angkat bicara, "Silahkan membungkuk di hadapan patung dewa. Ini mungkin satu-satunya cara kita meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Hidup meninggalkan hidup-hidup di sini." Ungkapan itu mencapai telinga orang lain dengan berat. "Tinggalkan di sini hidup-hidup, kita bisa keluar dari sini hanya dengan membungkuk di depan benda itu." Satu demi satu, para pemburu yang ragu-ragu mulai membungkuk di depan patung. Menirukan adegan pemujaan. Akhirnya, bahkan Tuan yang marah, Kim juga mengambil posisi membungkuk di depan patung. Namun, tidak ada tanggapan dari patung dewa. Kedua matanya masih bersinar dengan cahaya merah tua yang menakutkan. Jinwo merasakan jantungnya tenggelam ke perutnya. "Apakah aku salah?" Dan pandangannya beralih ke Juhe di sisinya. Berbaring sangat rentan di tanah dengan tangan menutupi kepalanya, sulit untuk mengatakan bahwa dia dalam posisi membungkuk di depan patung. "Ah!" Jinwo dengan lembut meraih pergelangan tangan Juhe. Terkejut, Juhe menatapnya seperti mangsa yang ketakutan. Dia mengangguk tanpa kata padanya, lalu melepaskan tangannya. Perlahan, Jinwo membantu Juhe mengambil posisi beribadah di hadapan patung dewa. Ini seharusnya melakukannya. Lalu ada satu, dirinya sendiri. Jinwo menghadap patung itu, berlutut, lalu meletakkan tangannya di tanah dan perlahan menundukkan kepalanya. Dan terjadi perubahan. Oh, para pemburu yang memperhatikan mulai membuat keributan. Patung dewa, semuanya, lihat patung dewa. Matanya
Cahaya merah yang menghiasi mata patung memudar. Apa maksudmu? Ini benar-benar berfungsi, dan begitu saja, lampu benar-benar menghilang dari mata patung. Para pemburu bersorak serempak, cahaya menghilang. Pernah hidup, para pemburu yang bersemangat bangkit dari tempat mereka dan bersorak, tetapi patung dewa tidak bereaksi. Jinwo yang mengikutinya menghela nafas lega. View. Seperti yang sudah dia tebak, ruangan ini beroperasi sesuai dengan seperangkat aturan dan ketentuan, sama seperti game. Jika itu benar, permainan belum berakhir. Ada 2 perintah lagi. Kedua, puji dewa. Ketiga, buktikan iman Anda. Tiba-tiba, dengan gemuruh yang dalam, seluruh ruangan mulai bergetar. Ekspresi Jinwo mengeras. Seperti yang saya pikirkan. Tebakannya benar. Ini belum berakhir. Patung tubuh besar dewa perlahan-lahan bangkit dari tempat duduknya. Para hunter yang merayakan bersama dengan air mata kegembiraan membeku. Apa? Bukankah semuanya sudah berakhir? Tidak mungkin. Beku ketakutan. Para hunter tidak bisa berkata banyak lagi. Wajah mereka dipenuhi teror dan keputusasaan. Tidak, patung dewa mengambil posisi berdiri. Itu melihat sekeliling, mengamati sekelilingnya, lalu mulai berjalan menuju hunter. Duar, dengan setiap langkah yang diambil, patung dewa mengguncang bumi. Duar, sosoknya yang besar sedemikian rupa sehingga kepalanya hampir mencapai langit-langit. Duar, karena ukurannya yang tipis memberikan tekanan pada hunter. Perlahan-lahan menutup celah di antara mereka dan mereka. Hei, Tuan Sung, Bapak Sung Jinwo, apa yang harus kita lakukan? Para hunter yang mengutuk Jinwo beberapa saat yang lalu sekarang memandang ke arahnya untuk berharap. Apakah ada hal lain yang harus kita lakukan? Katakan sesuatu. Bahkan sebagai orang dewasa, wajah para hunter berada di ambang kehancuran. Namun mereka memandang Jinwo sebagai satu-satunya harapan mereka yang tersisa. Jinwo dengan hati-hati membantu Juhe. Membeku ketakutan, berdiri, dan dia menjelaskan perintah kedua. Dikatakan, puji Tuhan, itu adalah petunjuk kami. Itu, Kim berbicara dengan sadar, itu ditulis di tablet kan? Itu benar, puji Tuhan, buktikan imanmu, kita harus memenuhi ketiga perintah. Kata-kata Jinwo dipenuhi dengan urgensi. Boom, duar gelombang. Dengan satu langkah terakhir, patung dewa sudah tiba di depan kelompok mereka. Bayangannya yang besar menutupi para pemburu, yang wajahnya menjadi pucat. Aku akan mencoba. Salah satu pemburu, biasanya pria pemalu, muda, melangkah maju. Hei, apa yang akan kamu coba? Saya bagian dari paduan suara gereja saya. Jika itu pujian, saya yakin akan hal itu. Pria muda itu menjawab, Tuan. Kim lalu berjalan menuju patung dewa. Ketika dia mendekati patung itu, dia menarik napas dalam-dalam dan mulai bernyanyi, saat aku berjalan ke dewa, suara mudanya berdering di seluruh ruangan. Tolong perbarui aku dan berikan aku berkat-Mu. Patung dewa berhenti di depannya. Para pemburu tersentak kaget dan kagum. Seolah puas dengan suara itu, patung dewa berdiri tanpa bergerak. Semua suara lain dari ruangan itu menghilang, hanya suara pemuda itu terdengar di ruangan itu. Mendapat keberanian dari hasil yang terlihat, Hunter memperkuat suaranya dan terus bernyanyi, semua kelemahanku akan tersapu oleh rahmat Tuhanku. Di tengah para pemburu yang penuh harapan, Jinwo tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah. Perasaan bahwa mereka kehilangan sesuatu. Tidak, ini semua salah. Dia terus mengulangi pikiran itu untuk dirinya sendiri. Kamar ini memiliki seperangkat aturan sendiri. Saat ini, Hunter muda mengikuti aturan agama Kristen, bukan ruangan ini. Tapi syukurlah, patung dewa tidak bergerak. Mungkin ini cukup untuk memenuhi persyaratan?
Jinwoo memiringkan kepalanya. Alasan mengapa dia tidak menghentikan nyanyian itu adalah karena dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk menghentikan patung dewa. Mendadak meledak, sebuah suara keras menerobos nyanyian, diikuti oleh teriakan, "Kiaa!" Ketika patung dewa mengangkat kakinya lagi, sisa-sisa hunter yang bernyanyi itu jatuh dari solnya. Para pemburu lainnya mulai berteriak juga. Ah! Uak! Wajah patung dewa yang sebelumnya tanpa emosi sekarang dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Dia marah, lari-lari. Para pemburu dengan cepat lari dari patung. Kiaa! Setelah kehilangan semua pemikiran dan alasan setelah melihat pria muda itu dihancurkan di bawah patung kaki dewa, seorang hunter wanita hanya berdiri di tempat dan berteriak. Jinwoo, yang berlari dengan Juhe di tangannya, dengan cepat berbalik untuk mencoba dan membantunya. Tapi dia diblokir oleh Tuan Sung Ah Jusi. Sudah terlambat. Seperti menamparkan seekor lalat, patung dewa membanting tangannya di atas hunter wanita. Bang! Jinwoo berbalik. Itu adalah pemandangan yang mengerikan yang tidak tahan dia saksikan. Kita tidak bisa berlengah-lengah di sini. Apakah Anda mencoba untuk membuat wanita muda itu terbunuh juga? Di teguran Song, Jinwoo balas menarik perhatian. Bapak, Song benar. Ledakan, boom, ledakan, boom, ledakan, boom, tolong aku. Tidak lagi berjalan, patung dewa berlari dari hunter ke hunter, menghancurkan mereka di bawah kakinya. Dengan setiap langkah, dia mengguncang seluruh kuil. Ledakan, boom, ledakan, boom. Jinwoo berlari dengan giginya yang terkatup. Dengan mata terpejam, Juhe berpegangan pada Jinwoo saat mereka berlari. Ayo kita berpisah. Baik, baik. Mengetahui bahwa berlari bersama membuat mereka menjadi target yang lebih baik, Jinwoo dan Mer Sung terpisah satu sama lain. Mencoba menjaga jarak terbesar antara dirinya dan patung dewa, Jinwoo berlari menuju tempat di dinding. Dia melihat bahwa Tuan Park sudah ada di sana. Setelah berlari sekuat tenaga, tahu ada lebih banyak hal baginya daripada sekadar hidupnya sendiri. Gambar keluarganya tercermin di atas matanya yang berlinangan air mata. Putranya, yang tampak seperti ayahnya. Istrinya, dengan anak keduanya. Bapak, Park tidak mampu mati di tempat seperti ini. Menarik keluar setiap ons kekuatannya, Tuan Park mampu mencapai dinding lebih cepat daripada pemburu lainnya. Huf, 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 huf. Tiba-tiba Tan Kim, yang berteman dengan pria itu, berteriak pada Tuan Park, "Bapak, Taman." Mendengar suara yang akrab itu, Tuan Park berbalik ke arah Tuan Kim. Bapak. Kim menunjuk ke arah Tuan Park kembali dan berteriak, "Belok." Berputar, dan sesuatu yang tajam melintas dari belakang Tuan Park. "Hah," memotong Bapak. Park terbelah bersih dari atas kepalanya ke pangkal selangkangannya. Sisi tubuhnya yang terpisah secara merata jatuh ke arah yang berbeda ke tanah. Bapak, Taman. Patung yang telah membelah Tuan Park dituain dengan pedangnya hanya kembali dan mengambil posisi di dinding, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bapak, Kim menahan tangis ketika menyaksikan kematian temannya. Potongan-potongan sialan ini. Ledakan, boom, gelombang ledakan, boom, gelombang ledakan. Boom, gelombang di belakangnya, patung dewa raksasa bergerak dari hunter ke hunter, menghancurkan mereka dengan kakinya. Mereka yang melarikan diri ke tembok diserang oleh patung-patung. Ah, lenganku, lenganku. Bagian dalam kuil telah berubah menjadi tempat teror dan pembantaian. Jinwoo terengah-engah liar saat dia berlari, dahinya meneteskan keringat dingin. Kakinya semakin berat dan semakin berat, napasnya semakin dangkal dan dangkal. Tetapi kepalanya dipenuhi dengan satu pikiran, berulang-ulang, puji dewa, puji dewa, puji dewa. Perintah kedua yang berenang di kepalanya. Kunci untuk memecahkan makna perintah harus disembunyikan di ruangan ini. Pasti ada sesuatu di sini yang seharusnya kita gunakan. Tetapi ketika para pemburu awalnya memasuki kuil dan melihat sekeliling, mereka tidak menemukan alat atau mekanisme. Satu-satunya di sini adalah patung-patung terkutuk itu. Tunggu, sebuah pikiran muncul di kepala Jinwoo. Satu-satunya yang ada di sini adalah patung-patung itu. Mata Jinwoo membelalak. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Seandainya patung-patung itu satu-satunya di ruangan ini, maka patung harus menjadi kunci untuk memecahkan misteri.
Patung-patung hanya bergerak ketika seseorang memasuki kedekatan mereka. Ini pasti kunci untuk menggunakannya entah bagaimana. Jika itu benar, mengumpulkan energi apa yang tersisa, Jinwo menjerit dengan napas terengah-engah. Semua orang, kepala ke negara dengan instrumen. Ingat jangan lupa like, komen, share dan subscribe di Novret Musik. Karena itu gratis juga agar dapat update terbaru dari kami. Terima kasih.